Jadi market update selama ada kelas coaching kita akan pindah ke hari Sabtu jam 9 paginya WIB. Ya. Oke. Nah, apa yang sedang terjadi di pasar hari ini? Kalau minggu lalu kita ngelihat ada penurunan dari indeks ya IHSG ya, kan tadinya dia masih sideways di sini, tiba-tiba dia jebol ke bawah. Nah, pas jebol ke bawah ini saya sebenarnya udah cukup senang ya. Kenapa? Karena market menunjukkan arahnya mau kemana. Ya, daripada dia sideways begini kan kita juga bingung ya mau melakukan tradingnya harus trading di mana. Kalau sideways itu mau nggak mau ya kita cuma bisa ngambil saham-saham yang bobotnya kecil dibandingkan dengan indeks kan. Nah, karena pas dia jebol, nah itu yang kita cukup senang. Tapi beberapa hari ini kan dia udah mulai naik. Ya, nah saya share screen ya. Oke, screennya udah kelihatan. Udah kelihatan trading view kan ya, udah kelihatan chartnya ya. Nah ini ya teman-teman ya, teman-teman bisa lihat di sini. Nah pas dia jebol ini kan saya bikin satu video tuh. Ya kalau indeks itu akan ke sekitar 6.000 sampai 5.800 kan. Ya ini secara short termnya dia akan sampai ke situ. Dan ini terakhir dia sampai ke berapa ya? Coba kita lihat. Terakhir dia ada di sekitar 5.884. Jadi artinya ya nggak jauh-jauh dari tempat yang kita mau lah ya. Dan dia mulai mantul. Nah sekarang pantulannya ini apakah ini untuk naik kembali atau untuk kembali turun? Kalau teman-teman lihat strukturnya ya, ini kan base-nya ya, ini base. Nah ini base yang ada di atas. Teman-teman lihat kalau misalnya di price action, dia kan jebol, habis itu mantul kembali untuk retest di support yang tadi ya dijebolin, berarti ini jadi resisten kan, dan dia turun. Oke, ini price actionnya ya, kita lihat ya. Terus, nah low-nya itu kan ada di sini. Kalau kita lihat dari high low, cuma ini tok ya, ini tok. Nah, selama pergerakan indeks harga saham gabungan tidak jebol dari ini, dari high ini, maka dia bisa jadi akan, ini kan low-nya, ini high ya, ini low ya, ini lower high ya. Oke, berarti ini adalah lower low. Ya, ini kan low dan ini low-nya. Nah, sekarang kita tinggal nunggu nih, apakah indeks akan kembali naik sampai ke atas. Nah, kalau dia naik sampai ke atas, mungkin itu kita akan berbicara yang lain ya. Tapi kalau tidak, dia tidak mampu menjebol lower high yang ini, nah dia berarti akan membuat serangkaian lower high yang baru. Nah, kalau dia udah membentuk lower high dan lower low, ya teman-teman udah tahu ya, bahwa di area ini dia sudah mulai membentuk downtrend. Area ini dia sudah membentuk downtrend. Ini secara minornya. Oke? Tapi apakah nanti indeks harga saham gabungan akan terus downtrend? Nah, kita lihat gambaran yang lebih besarnya dong. Di weekly-nya. Saya buang dulu semua drawingnya. Oke, nah kita lihat di weekly-nya. Weekly-nya apa yang terjadi? Pada weekly-nya dia masih uptrend. Bener ya? Dia masih uptrend. Ya, teman-teman bisa lihat di sini dia masih uptrend. Ya, kalau lihat lebih gede lagi di monthly-nya dia sedang berusaha untuk keluar dari posisi yang ini nih. Ya, sideways yang ini. Dia mungkin udah masuk ke dalam sideways. Tapi kita mau lihat cuma di weekly aja, nggak usah sampai ke monthly lah ya, itu kegedean view-nya. Nah, teman-teman lihat di sini ya. Apa yang terjadi pada kemarin kalau kita tarik channeling-nya ya, dia sampai ke low ini, low channel-nya terus mulai mantul. Nah, kalau ngikutin channel ini, kalau dia masih ngikutin channel ini, maka ada peluang indeks akan sampai ke sekitar 6.790. Ya, jadi masih ada peluang sampai ke sana. Nah, benar nggak ada kekuatan indeks bisa sampai ke situ? Ya, ini yang kita masih tanda tanya kan? Nah, kita lihat sekarang kondisi pasar di intermarket seperti apa.
ada nggak peluang indeks harga saham gabungan punya kekuatan untuk kembali testing resisten yang dari channel ini? Ya, berarti sekitar, saya gambar aja ya, ini mungkin di sekitar 6.700, 6.800 lah ya. Ya, kita mau lihat. Oke, kita lihat di intermarket. Pertama yang kita lihat adalah Dow Jones. Pasti ya, kita akan lihat ke sini. Ke Dow Jones. Dow Jones, apa yang terjadi di Dow Jones, teman-teman lihat. Ini ajaib banget ya. Dia membentuk high yang baru. Oke, ini berarti all time high-nya Dow Jones. Kita lihat di monthly, benar nggak dia all time high? Ya, benar ya? Dia all time high di Dow Jones. Dalam kondisi begini, Dow Jones membentuk all time high. Apa sebenarnya yang sedang terjadi pada pasar Amerika? Ya, setelah ini kan penurunan corona ya, terus naik sampai ke atas. Oke, apa yang sedang terjadi pada market di Amerika? Ini kok kenapa dia terus mencetak high yang baru? Ya. Nah, beberapa waktu yang lalu kita tahu ya bahwa ada namanya EQ ya, atau guyuran likuiditas yang dilakukan oleh The Fed dan pemerintah Amerika ke pasar dari stimulus yang ada semua. Berarti dia mengguyur sejumlah uang ke pasar. Oke. Nah, kita bisa lihat dari grafik uang yang beredar. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini mungkin nggak kelihatan, saya ganti ke light. Nah, teman-teman lihat di sini. Dari ini nih, lihat. Ini adalah pergerakan dari money stock ya, atau stok uang yang ada di pasaran yang paling tinggi yang pernah terjadi sepanjang sejarah. Lihat. Ya, di sini ada, memang di sini ada lonjakan sedikit, di sini ada lonjakan sedikit, tetapi yang ini ya, yang ini adalah lonjakan tertinggi sepanjang sejarah, sepanjang grafik ini ada. Kita lihat ya, grafik ini adanya dari kapan ya? Ya, dari tahun 1981, dan ini adalah lonjakan yang tertinggi. Memang pada dasarnya dia terus uptrend ya. Uang terus dicetak, ya uang terus dicetak ya dari 97 ya, ini setelah krisis ekonomi 97-98, ini terus seperti strong uptrend. Pergerakan stok money stocknya itu terus strong uptrend, dan kenaikan paling tingginya itu terjadi di sini. Kenaikan paling tingginya terjadi di sini. Nah, ini teman-teman kalau lihat ya, kenaikan ini terjadi kapan? Periodenya adalah bulan Maret 2020 sampai sekarang. Bulan Maret 2020 ini yang spike-nya itu ada di Maret 2020 sampai Agustus 2020. Artinya selama 5 bulan terjadi lonjakan likuiditas di pasar. Dan sampai hari ini sebenarnya, sampai hari ini. Ini apa yang terjadi di sini? Ini adalah permulaan corona yang mulai memporak-porandakan ekonomi. Dan yang printing money, ya kalau Amerika printing money, ya uangnya pasti bisa dipakai di seluruh dunia kan? Ya karena US dollar kan mereka kan. Oke, nah teman-teman bisa lihat di sini. Dia printing money, likuiditas itu begitu besarnya dikucurkan di pasar. Oke, ini salah satu alasan kenapa Dow Jones terus mencetak all time high, termasuk S&P 500 juga dia terus mencetak all time high. Bahkan yang kemarin sempat ada gap di situ ya. Oke, dia terus naik. Nah, kenaikan ini karena uang beredar yang begitu besarnya, maka teman-teman bisa lihat tidak heran kalau treasury bonds yield-nya itu sampai naik juga. Kenapa? Karena dia harus menyerap kan uang beredar yang begitu besarnya diserap kembali. Ya, tetapi teman-teman jangan sampai terkecoh pada kenaikan yield ini. Kenaikan yield ini sesungguhnya bukanlah sesuatu yang kita bilang isu utama dari pergerakan pasar hari ini. Ya, kenapa saya bilang begitu? Lihat ya, ini
tabel weekly-nya treasury market ya, yang 10 tahunan, yang bonds-nya, lihat. Ya, karena pada dasarnya pergerakan bonds itu sebenarnya dalam keadaan market besarnya itu dalam keadaan downtrend. Jadi yang dipermasalahkan oleh para analis, oleh berita-berita yang ada, kalau karena si bonds, pergerakan bonds ini yang cuma segini ini ya, itu akan menyebabkan kolaps pada market. Kolaps pada market. Kalau teman-teman hanya lihat view-nya di sini, view-nya hanya di sini saja, ya, view-nya hanya sepotong ini aja, oh iya benar. Ya, dia sedang kembali lagi ke rate semulanya. Oh iya, ini sesuatu yang berbahaya. Ya, itu makanya kenapa sejak awal kita perlu selalu melihat pada view besarnya. Bahwa kenaikan yield ini itu bukanlah sebuah momok. Bukanlah sebuah momok, karena kalau lihat dari market besarnya, yield itu sebenarnya dalam keadaan downtrend, bahkan strong downtrend, lihat. Ya, bahkan strong downtrend. Dia yang sekarang dipermasalahkan orang-orang itu adalah kenaikan dari support ini ke atas. Support ini ke atas. Ya, support ini ke atas. Nah, apakah ini menjadi sesuatu yang berbahaya? Ya, untuk kenaikan dari yield ini ke pasar modal, ke pasar equity dan lain sebagainya. Oke, kita lihat ya. Kita compare sekarang. Sebentar, kita masuk ke SMP dulu. Ya, kita compare sekarang. Ini ke weekly aja ya, nggak usah sampai ke monthly biar kelihatan. Oke, nah sekarang teman-teman lihat ya. Udah kelihatan nggak? Kelihatan semua ya. Kita compare sekarang dengan yield. Yield yang naik, ini lagi naik ya. Ya, waktu dia yield turun, lihat apa yang terjadi pada waktu yield turun di sini. Ya, memang ini kan turun ya. Tapi waktu yield naik, lihat indeksnya naik. Ya, waktu yield turun, waktu indeks turun, yield memang turun. Waktu indeks naik, yield naik. Ya, betul ya. Oke. Nah, kalau teman-teman melihat ada berita tentang yield sedang naik tinggi, terus habis itu indeks akan turun. Tapi kalau melihat korelasi yang ada nih kan kita lihat ya, grafiknya yield itu adalah yang warna orange itu dengan indeks ya, indeks itu ada di yang candlestick itu, kita melihat korelasinya sejalan. Kalau yieldnya turun, indeks memang akan turun. Kalau yieldnya naik, indeks akan naik. Oleh sebab itu pergerakan dari teknikal dari indeks itu sejalan dengan yang terjadi pada kenaikan yield di bond atau di treasury. Jadi yield naik, ini akan terus mendorong indeks akan naik terus. Ya, tetapi memang secara teknikal ya, saya harus katakan secara teknikal apa yang terjadi pada indeks ya, indeks S&P 500, Nasdaq maupun Dow Jones itu memang masuk dalam taraf yang kita sebut sebagai euforia. Kenapa kita bilang euforia? Kita lihat di monthly ya, biar teman-teman lebih jelas. Lihat. Oke, nah lihat. Ini tahun 98 sampai tahun berapa ini? Ini ada penurunan. Oke, terus habis itu di sini ada penurunan. Ini berarti penurunan ini terjadi karena krisis keuangan ya waktu itu ya. Terus yang ini penurunan terjadi waktu di 2008 ya. Ini berarti periode 10 tahunan kan? Ya, terus habis itu penurunan di sini ini 2018 ya.
Ya, ini harusnya periode 10 tahunan juga. Kayak dia mulai turun. Terus dia mulai sekarang naik lagi. Nah, kenaikan ini apakah dia akan terus berlanjut atau dia mungkin kayak gini ya. Teman-teman lihat di sini, ini polanya ya. Lihat di sini ya, pada saat setelah penurunan itu pasti akan ada dia naik, terus naik, turun ya. Terus ini naik cukup tinggi, turun, naik, tinggi, turun. Nah, ini kan udah tegak lurus nih. Lihat nggak? Ini kan tegak lurus banget nih. Ya, apakah ini akan jebol? Pak, kalau dia jebol, ini nggak tahu kelihatan ya. Saya gedein aja. Nah, kalau dia sampai jebol, teman-teman lihat. Maka struktur yang akan dia uji atau support yang akan dia uji adalah di sini dan di sini. Oke, jarak ini berapa jauh? Kalau dia sampai turun. Dari 4.000 hampir 4.120 ke sekitar 3.580. Ini lumayan jauh loh turunnya. Apakah dia akan turun kayak gini? Kayak gini nggak ya? Seperti yang waktu corona kemarin. Jebret. Dalam 2 bulan selesai. Ya, ini yang kita perlu waspadai. Karena secara teknikal, ini yang kita lihat bahwa ada kecenderungan terjadinya euforia pada pasar Amerika. Ya, secara teknikal ya. Karena dia naik terus. Dalam 3 bulan itu kenaikannya itu, ini bukan 3 bulan, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 6 bulan dia terjadi seperti momentum kenaikan di situ. Kayak pasar itu sedang antisipasi untuk perbaikan ekonomi di Amerika. Ya, kan isu yang kedua dari pasar sekarang adalah soal vaksin kan. Vaksin ini kan menjadi game changer untuk segala hal yang sedang terjadi saat ini. Karena corona, ekonomi tidak berjalan sama sekali. Karena vaksin, ini otomatis mengubah semua hal yang sedang terjadi di dunia saat ini. Karena vaksin ini menjadi game changer kan. Karena adanya vaksin, kita berharap, jadi optimisme itu terbangun karena ada vaksin. Dan harapannya adalah akan terjadi roda ekonomi akan berputar kembali dengan adanya vaksin. Nah, kalau Amerika, targetnya pemerintah Amerika kan adalah pada bulan Mei ini vaksin itu akan cukup untuk semua penduduk Amerika. Bulan Mei ini. Jadi ini apakah ini adalah pergerakan dari indeks saat ini itu apakah untuk mengantisipasi hal itu? Ya, kalau kita lihat secara keseluruhan global, hanya ada 2 negara yang mampu bangkit lebih cepat, bahkan dengan sangat cepat dari corona ini. Pertama adalah Cina, karena Cina kan udah selesai ya, bahkan dia udah selesai lebih lama. Yang kedua adalah Amerika. Amerika karena dia punya power of money. Dia mampu untuk menguasai distribusi vaksin yang ada. Ya, dia bisa printing money, terus habis itu dia bisa membeli vaksin yang ada secara cukup, benar-benar secara cukup, bahkan masif banget. Teman-teman bisa lihat sendiri lah ya betapa masifnya vaksinasi yang terjadi di Amerika. Ya, nah tiba-tiba sekarang ada beberapa negara yang mulai gelombang ketiga. Nah, pada saat gelombang ketiga ini mulai terjadi yang namanya embargo vaksin. Embargo vaksin. Hal ini wajar ya, karena apa? Mereka berusaha untuk melindungi penduduk mereka. Ya, sama kayak Indonesia lah ya. Indonesia juga, kita juga berusaha untuk mendapatkan vaksin sebanyak mungkin. Bahkan kan rencananya, kalau menurut skenario yang dilakukan oleh Menkes, pada bulan April dan bulan Mei ini ditargetkan 1 juta orang divaksin sehari. Nah, dengan adanya embargo ini, apakah masih mungkin melakukan hal itu? Ya, kita lihat bahwa terakhir, berita-berita terakhir, AstraZeneca kan udah mulai diembargo oleh India ya. Ya, jadi India kan menguasai distribusi vaksin dari si AstraZeneca ini. Sehingga kita mulai mungkin akan kehilangan 50 juta dosis vaksin dari Astra. Dan satu-satunya harapan kita adalah tinggal si Sinovac. Vaksin Sinovac saat ini. Apakah pemerintah akan bisa mendapatkan
bibit vaksin Sinovac secara cukup untuk seluruh penduduk Indonesia. Kalau itu bisa, kemungkinan besar juga pasar akan antisipasi. Ini yang sedang ditunggu oleh pasar untuk indeks harga saham gabungan. Kalau untuk pasar Amerika, dia terjadi all time high terus. Mereka memang melakukan antisipasi. Pasar sedang melakukan antisipasi untuk data-data perbaikan perekonomian di Amerika. Itu satu ya. Kedua, memang likuiditas yang ada di pasar itu memang membuat pasar Amerika itu memang sedang kebanjiran likuiditas. Yield-nya sedang yield-nya sedang naik, otomatis likuiditas atau US dollar yang ada di luaran itu akan ditarik kembali kan. Jadi mereka akan keluar dari pasar-pasar regional, pasar-pasar emerging market itu kembali ke pasar Amerika. Ya, mereka akan memborong treasury ini. Ya buat apa dengan yield di luaran yang mungkin kurang lebih sama ya, yield di equity dengan yield yang sekarang ada di bonds itu kurang lebih sama. Ya buat apa kita meresikokan uang kita untuk mendapatkan hasil yang sama? Ya ini makanya yang kita bilang sebagai kondisi risk off. Yang kedua adalah pasar Amerika, bursa Amerika itu sedang bagus-bagusnya. Ekonominya bagus, dengan begitu, dengan ekonomi, data-data ekonomi yang membaik, otomatis itu akan mempengaruhi fundamental dari saham-saham yang ada di bursa efek Amerika. Betul ya? Itu berbeda dengan di Indonesia, berbeda dengan pasar-pasar yang lain. Ya, pasar Singapura, pasar Malaysia, pasar Asia, pasar Filipina gitu ya. Yang kita masih berjuang untuk melewati fase corona ini. Oke, optimisme pasar untuk Indonesia sebenarnya sudah terbangun dengan adanya vaksin. Kita adalah untuk regional ya, untuk regional Asia Tenggara, kita adalah negara yang paling masif dalam hal vaksinasi. Yang paling masif dalam hal vaksinasi itu sebenarnya udah bagus, udah membuat optimisme pasar itu sudah sangat meningkat. Tetapi dengan adanya embargo, pasar kan mulai mikir kembali ya. Pasar mulai menghitung kembali. Termasuk kemarin IMF mulai menurunkan kembali tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2021 dari 6 menjadi sekitar 4 lebih. Ya, itu kan akan mempengaruhi bagaimana confidence dari market terhadap pasar Indonesia. Ya, nah sekarang kita balik lagi ya. Dengan semua data-data, dengan semua isu yang ada, apakah mungkin indeks kita punya kemampuan untuk, punya kekuatan untuk naik sampai ke 6.800? Ya, dengan data yang ada. Nah, kalau lihat data yang ada, kita sekarang tinggal menunggu atau kita tinggal memperhatikan bagaimana si vaksinnya, ketersediaan vaksin yang ada untuk pasar Indonesia. Ya, yang satu-satunya harapan adalah di Sinovac. Kemarin kalau tidak salah ya, pemerintah Indonesia pemerintah Indonesia mencoba untuk melakukan negosiasi ulang dengan Sinovac. Ya, Sinovac untuk menambah kalau nggak salah kita 50 juta bibit lagi. Ya kan? Nah, apakah ini disetujui? Karena Sinovac ini pun akan menjadi rebutan dari, kayak kalau saya tidak salah, Filipina sudah menggunakan Sinovac. Malaysia saya nggak tahu apa dia masih menggunakan Pfizer atau menggunakan AstraZeneca. Tapi yang saat ini yang kita tahu adalah Sinovac itu sedang diperebutkan. Karena satu-satunya yang kita lihat vaksin yang paling aman untuk saat ini, yang resikonya, yang maksudnya efek sampingnya yang tidak terlalu dikeluhkan oleh pengguna-pengguna yang sudah divaksin. Beda kayak Astra ya, AstraZeneca kan kita lihat sekarang efek sampingnya udah banyak. Bahkan di Eropa sekalipun udah banyak yang melakukan ban terhadap vaksin ini atau memberhentikan vaksinasi dari AstraZeneca ini sendiri. Di Indonesia bahkan
hampir-hampir saja tidak mendapatkan stempel halal karena ada kandungan B2 di dalamnya. Ya, nah satu-satunya harapan kita ada di Sinovac. Nah, apakah pemerintah Indonesia berhasil untuk menambah jumlah bibit dari Sinovac ini untuk diproduksi oleh Bio Farma atau tidak? Ini yang teman-teman harus ikutin ya. Secara teknikal memang kita ngelihat ada peluang untuk indeks naik sampai ke sekitar 6.800. Tapi ini bukan akan terjadi dalam waktu dekat ya. Teman-teman pasti akan lihat kalau kita lihat di monthly mungkin harus berapa bulan sampai ke sana. Ya baru mungkin akan koreksi kembali ya. Kalau lihat di daily ya, kalau lihat di daily chart atau di weekly-nya lah ya, kita lihat di weekly-nya, teman-teman bisa lihat nih, kalau saya buang dulu ya. Ya untuk bisa mencapai area ini ada beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh si indeks sendiri. Ini kalau kita gambar trendline-nya, ini ada trendline weekly-nya. Ya ini ada trendline weekly-nya, ada di sekitar berapa? Ada di sekitar ya di sekitar 6.200. Ini masih ada trendline di situ. Ada di sekitar 6.200 ya. Kalau dia break di 6.200, yang kita harapkan itu gini. Kalau teman-teman ikutin ya, kita lihat dulu di 6.200. 6.200 kalau sampai dia bisa break, mungkin dia akan nguji sampai ke sini dulu. Terus saya pakai ini aja deh. Ya dia akan nguji sampai ke sini dulu. Ya ini kan harusnya ada struktur di situ. Dia nguji ke sini dulu, terus dia pull back, uji kembali ke trendline itu, baru kembali naik. Ya ini skenario-nya ya. Kalau indeks harga saham uang, indeks harga saham gabungan berhasil break di 6.200. Ya jadi break kembali di 6.200, break trendline ini ya. Trendline yang weekly-nya, maka dia akan cenderung sampai ke sekitar ini berapa ya? 6.000 sekian berapa. Ya ini ada satu struktur di situ sekitar 6.300 sampai 6.400 lah ya. Nah, habis itu dia akan pull back kembali, retest kembali ke trendline weekly-nya untuk test trendline weekly, terus baru mulai naik kembali. Ya, nah ini skenario yang kita mau. Kalau ya embargo vaksin itu tidak mempengaruhi jalannya vaksinasi yang sudah direncanakan oleh pemerintah Indonesia. Kalau dia sampai berpengaruh bagaimana? Berarti dia akan break. Ya, dia akan break. Ini skenario optimis ya yang sekarang ya. Nah, skenario pesimis bagaimana? Kita lihat dulu ada beberapa support yang ada di sini. Ya, jadi kita tidak jauh-jauh. Nah, ini ada beberapa support di situ. Kalau sampai dia break, kita akan ngelihat ini adalah area yang akan dituju oleh si indeks harga saham gabungan. Di berapa? Di 5.500 sampai 5.750. Ini targetnya. Kalau sampai vaksin bermasalah atau vaksin kita tidak dapat nih sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya, kita minta 50 juta. Ini kan pemerintah Indonesia kan punya tiga jalur ya untuk pengadaan vaksin. Pertama adalah Sinovac, yang kedua adalah AstraZeneca, yang ketiga adalah dari Gavi. Gavi ini adalah kalau tidak salah ya, itu adalah sekumpulan negara-negara yang membentuk sebuah organisasi namanya Gavi. Singkatan dari Gavi itu apa, teman-teman bisa cek sendiri ya. Jadi itu negara-negara berkembang untuk mendapatkan distribusi vaksinnya. Ya, nah distribusi vaksinnya. Nah, sekarang pertanyaannya merah putih bagaimana? Merah putih ini masalah dari vaksin merah putih. Tadinya saya berharap adalah kita punya vaksin sendiri. Ya. Vaksin merah putih ini ternyata tidak mendapatkan persetujuan untuk uji klinis tahap kedua. Tahap kedua. Jadi ini hasil dari ini loh ya, dari BP POM ya. BP POM kenapa tidak mengeluarkan persetujuan untuk uji klinis berikutnya? Jadi ada beberapa hal yang disinyalir dilihat oleh BP POM itu tidak memenuhi syarat apa itu namanya ya, penelitian. Pertama,
mereka menguji bibit atau vaksin yang mereka hasilkan itu diuji di tubuh mereka yang sudah terpapar. Jadi harusnya kan itu belum terpapar, ya itu yang diuji, itu satu ya. Kedua, metode penelitiannya itu salah, menyalahi prosedur. Teman-teman nanti bisa baca deh, nanti saya bisa share linknya ya. Teman bisa baca, ini hasil dengar pendapat dengan DPR. Jadi DPR kan berharap adalah BPOM meloloskan si vaksin merah putih ini atau vaksin Nusantara ini untuk bergerak ke tahap kedua. Tapi ini ternyata BPOM mensinyalir ya bahwa penelitian yang ada itu tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya. Jadi ya kita nggak tahu, masih bisa berharap nggak dengan vaksin merah putih yang harusnya itu mungkin akan bisa kita produksi di sekitar Juli sampai Agustus atau September ya. Nah itu harapannya masih ada apa enggak, kita nggak tahu. Oke, nah itu yang mungkin akan kita bisa lihat di indeks harga saham gabungan. Skenario positifnya adalah, skenario optimisnya adalah indeks berhasil kembali ke 6.200, kemudian pullback sebentar, retest ke trend line, kemudian mulai kembali ke atas untuk menguji resisten yang channeling itu di sekitar 6.800 ya. Nah ini Dr. Nunung yang mungkin lebih jelas ya, tidak memenuhi kaidah penelitian ke manusia. Ya, jadi ini itu loh ya kan, kita nggak ngerti ya bagaimana syarat-syaratnya ya, tetapi dari berita yang kita baca itu seperti itu. Oke, nah ini skenario optimisnya. Skenario pesimisnya, kalau seandainya terjadi embargo vaksin ini mempengaruhi jalannya vaksinasi di Indonesia, maka kita akan melihat kecenderungan indeks akan kembali retest. Ya, retest lagi turun ya ke arah sekitar 5.500 sampai 5.750 ini. Karena kalau dari minornya, ini kan kita masih lihat di middle-nya ya. Kalau dari minornya sebenarnya memang sudah terjadi serangkaian lower high, lower low. Kita udah ngelihat ya dari sini ya, dari ini ya. Rangkaiannya sudah membentuk lower high ya, lower high dan lower low. Oke, kita melihat dari sini nih ya, minornya aja udah mulai downtrend. Ya, apakah downtrend ini akan terus berlanjut sampai ke sini 5.500 sampai 5.700 atau tidak? Ya, tinggal lihat ini jebol apa enggak di 5.800 sampai naik 6.000. Ini jebol enggak? Kalau dia jebol, nah ini sasaran selanjutnya ada di sini. Ya, sekarang apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus pergi dari pasar? Tidak, ya, tidak perlu fear terlalu berlebihan di pasar. Karena apa? Pasar selalu akan kembali pulih. Ya, kalau India akan melakukan retest sampai ke support selanjutnya, sebenarnya buat kita itu adalah sesuatu yang ya perlu kita syukuri. Kenapa? Karena kita bisa dapat kembali harga yang murah. Ya, mungkin nggak dia nguji sampai ke bawah. Saya pikir ya tidak akan sampai ke bawah, sampai di bawah 4.000 ya. Kecuali memang ada sesuatu yang sangat-sangat bermasalah. Ini kan kita udah on the track. Kita udah on the track ke arah pemulihan. Betul ya, sekarang tinggal vaksinasi ini aja. Vaksinasi beres, harusnya kan udah tidak masalah lagi. Corona itu udah bukan menjadi masalah utama pada pasar. Yang selanjutnya yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah pemulihan. Jadi memperbaiki apa yang sudah dirusak waktu kemarin. Jadi pemerintah sudah menggelontorkan begitu banyak stimulus, kan harus diambil balik dong. Ya harus diambil balik, ya maksudnya uang-uangnya. Kan uang beredar itu begitu banyak, kan itu pasti akan memicu terjadinya deflasi toh. Ya, nah, jadi itu harus ditarik kembali agar terjadinya inflasi atau mulai terjadinya inflasi. Inflasi itu bukan sesuatu yang jelek loh teman-teman. Ya, inflasi itu menandakan adanya peningkatan daya beli. Yang sekarang terjadi adalah deflasi.
deflasi ini justru yang menjadi momok untuk sebuah krisis. Kalau daya beli tidak jalan, tidak ada daya beli di pasar, berarti tidak ada perputaran uang. Ya, apa yang diproduksi oleh manufaktur itu tidak diserap. Jadi supply yang ada tidak ada demand-nya. Kalau supply yang ada tidak ada demand-nya, harganya anjlok. Harga barang-barang yang diproduksi hancur. Ya, kalau harga barang yang diproduksi hancur, efek dominonya adalah pada pemutusan hubungan kerja. Iya, perusahaan tidak mendapatkan keuntungan, perusahaan tidak mendapatkan pendapatan. Nah, itu gunanya stimulus yang terus digelontorkan oleh pemerintah. Diharapkan itu mampu meningkatkan daya beli masyarakat. Ya, bedanya kenapa di Amerika stimulusnya berhasil meningkatkan daya beli, kan terjadi inflasi ya di Amerika, sedangkan di Indonesia enggak. Beda kultur, beda budayanya. Di Amerika itu kebiasaan atau budaya penduduk mereka adalah cenderung konsumtif. Sedangkan di Indonesia ya kalau bisa nabung, nak, betul ya? Kan seringkali begitu ya, ini dalam keadaan susah. Ya kalau bisa nabung. Jadi dapat stimulus, mereka tidak gelontorin. Malah akhirnya benar-benar ditabung atau mungkin dipakai untuk sesuatu. Nah, yang lebih parahnya lagi adalah mungkin bukan parah sih ya, tapi ini terjadi di semua negara ya. Menengah ke atas, uang yang beredar itu dipegang oleh menengah sampai menengah ke atas. Nah, golongan menengah sampai menengah ke atas itu belum dapat diyakinkan untuk bisa menggelontorkan uang ini untuk mulai belanja. Ya, teman-teman tahu lah ya, menengah sampai menengah ke atas itu kan cenderung adalah ya pemilik perusahaan atau mereka yang mampu untuk misalnya membeli barang-barang yang agak non-cyclical ya. Jadi kayak misalnya properti. Jadi agak sulit kalau misalnya mengharapkan belanja negara ya, stimulus-stimulus yang ada untuk menggerakkan perekonomian yang ada. Karena hampir boleh bilang sebagian besar uang yang beredar itu dipegang ya, atau ada di menengah sampai menengah ke atas. Ya, kalau ini belum jalan, belum bisa diyakinkan menengah sampai menengah ke atas, memang agak sulit untuk mengharapkan terjadinya peningkatan pada daya beli. Apakah kita sedang berdiri pada pondasi pertumbuhan atau pergerakan ekonomi yang seperti Amerika? Nah, saya sih cenderung tidak melihat seperti itu. Tapi apa yang harus kita lakukan dengan market seperti ini? Yang pertama adalah pasti ya teman-teman lihatlah pada saham-saham yang bertahan pada saat market direction-nya sedang merah. Dari penurunan market yang ada beberapa minggu yang lalu, kita ngelihat ya ada tiga saham yang sempat saya rekomendasi di hari Senin kemarin kan. Ada misalnya Krakatau Steel, ada Main, ada satunya lagi apa ya saya lupa. Friend. Ya, kenapa? Karena dia bertahan. Ya kita lihat dulu ya Friend misalnya ya, karena dia bertahan kan. Lihat ya. Dan ini saya juga sempat share di grup tele juga kan. Ya ini yang kita lakukan kan, kalau dalam trading kita tidak akan mengejar saham-saham yang sudah berlari. Kita pasti akan menunggu momen-momen di mana terjadinya kondisi yang sudah stabil. Ya, kondisi yang sudah stabil. Ya lihat teman-teman ya, ini kan dia membentuk ya, atau teman tarik dari weekly lah, lihat ya. Ya ini kan trendline atas tuh. Ya trendline dari weekly-nya tuh, trendline-nya ya. Kita balik ke daily ya. Nah, apa yang terjadi pada daily-nya, dia kan udah break dari trendline itu. Break dari trendline. Kan saya udah bilang ya ke teman-teman ya, apa yang kita lihat? Oh, ini kan udah lebih dari 5%. Oke, kita udah dapat tuh 5% itu. Ini pasti akan mulai retest kembali ke sini. Kalau dia retest kembali ke sini, yang teman-teman lakukan apa? Mulai kembali buy. Tentu lihat micro direction-nya ya. Dia hanya retest ya. Pada saat dia pullback, apa yang harus kita lakukan? Cek volumenya harus kecil. Dia pullback, volumenya kecil. Berarti ini adalah pullback yang wajar, oke? Untuk retest kembali ke trendline ini dan mulai naik. Tinggal pasang trailing stop kita untuk Friend ya. Pasti teman-teman pasti udah ada di sekitar 5%. Ya kalau dia turun ya udah
keambil 5%, tinggal collect lagi di bawah. Ini untuk friends, oke? Nah, habis itu ke saham kemarin yang saya sempat rekomendasi adalah Krakatau Steel ya. Dia juga udah mulai jalan. Ya, lihat teman-teman ya. Ini kan saya udah sempat bicara ya. Kalau ini adalah area yang kita mau 5.500 sampai 5.800. Ini area yang kita mau. Tetapi pada saat harga mendekati area tersebut, lihat begitu banyak shadow atau weakness yang menolak untuk turun ke bawah sini. Terjadi kayak penolakan ya untuk turun ke bawah. Nah, di sini kan saya udah memberikan kepada teman-teman aba-aba cicil. Ya, kenapa? Karena dia menolak untuk turun. Dia menolak untuk turun dan akhirnya break. Kemarin harapan kita adalah dia terus kayak gini kan. Baru break di sini kan. Ini skenario yang kita mau. Ternyata dia break duluan. Nah, kalau dia break duluan, yang kita mau tunggu apa lagi? Nah, kita tinggal kembali lagi ya, menunggu apakah dia retest kembali ke sini terus mulai naik kembali. Ya, tetapi dengan pergerakan ini sama ya dengan friend ya. Kita udah dapat trailing stop kita di 5%. Ya, kalau dia sampai turun ke bawah ya udah teman-teman dapat tambahan modal 5%, retest kembali ke bawah baru mantul kembali. Jadi ada tambahan modal 5%, kalau dia retest kembali baru naik. Ya, ini untuk Krakatau Steel. Nah, habis itu teman-teman ada beberapa saham yang teman-teman bisa mulai koleksi untuk terutama yang teman-teman mau melakukan buy sama hold yang agak panjang dikit, yang tidak melakukan untuk trading ya. Yang saya lihat itu adalah yang ICBP. Saya udah mention ini berkali-kali ya. ICBP dia kan udah sempat naik, nah tinggal tunggu dia retest kembali, retest ke beberapa support yang ada di bawah. Ya, teman-teman cek di weekly ya. Kita lihat ya, tuh ada beberapa support yang di bawah. Ini adalah area yang teman-teman boleh buy agak banyak di 8.150 ya. Habis itu area yang kedua ini adalah area 8.375. Ini adalah area-area yang teman-teman udah mulai bisa cicil buy. Ya, ingat ya, kalau ini berarti teman-teman harus dengan time frame yang lebih panjang. Kalau bisa ya jangan pakai weekly lah kalau teman-teman mau menyimpan ini untuk jangka waktu yang agak lama. 8.150, 8.375, 8.575. Ini area yang teman-teman masih bisa lakukan untuk buy. Ya, buat time frame yang agak panjang. Jadi lebih panjang lah ya. Kita nggak berharap dalam 1-2 bulan ICBP akan balik ke sekitar 10.000 lagi, enggak ya. Tapi ini adalah area teman-teman bisa lakukan cicil untuk jangka waktu yang agak panjang, untuk kita keep untuk agak panjang ya. Oke. Terus habis itu yang kedua adalah yang Astra International, ASII ya. ASII lihat ya di weekly-nya, selama dia belum break dari 5.275, dia kemungkinan besar masih berpeluang untuk sideways ya. Ini saya buang dulu ini. Masih berpeluang untuk sideways ya. Dia mungkin ya, kalau di weekly ya kita lihat ya, dia mungkin akan retest kembali terus jebret. Nah, ini adalah area 4.400. Ini adalah sebuah area yang teman-teman bisa melakukan cicilan untuk mulai buy. Ya, 4.400 sampai 4.600 ini area yang lebih, kalau dia jebol dulu ya. Ya, kenapa kita punya keyakinan kalau Astra lebih punya peluang besar untuk jebol dulu ke bawah ya. Teman-teman lihat. Oke, nah kalau saya di sini aja. Nah, kalau saya ambil ini aja ya, teman-teman bisa tebak nggak? Kurang lebih dia akan punya skenario seperti apa Astra? Kalau lihat begini aja. Ada yang bisa tebak? Nah, gini aja. Oke. Maka kita akan lihat dia kemungkinan besar akan ke bawah sini, terus ke bawah sini, terus baru jebret. Oke, ya. Jadi ini yang Astra, teman-teman. Kalau misalnya mau ngambil yang untuk yang jangka panjang, ini ya teman-teman ya, 3.200 adalah sebuah area yang teman-teman tungguin. Kalau marketnya jelek,
kalau marketnya akhirnya yang pesimis ya, buat Astra kita akan lihat ada di sekitar 3.200. Jadi kalau lihat posisi Astra ya, ini kan adalah saham yang cukup bagus ya, cukup bobotnya cukup besar, mempengaruhi pergerakan indeks. Kalau dia turun terus dia mantul ya, ini ada sesuatu yang mungkin akan menggerakkan indeks pada saat dia sedang berjalan ke atas. Ya, indeks mungkin juga akan membentuk lower high, lower low dulu kan sebelum jebol ke bawah. Ini yang satu ya, teman-teman bisa perhatikan ada di 3.200. Tadi yang ICBP ada di sekitar ya 8.150 sampai 8.500. Ya, kenapa penurunan ICBP tidak seberat yang Astra? Satu, karena ini adalah barang konsumsi. Ya, ini adalah barang konsumsi, sedangkan yang Astra International itu adalah barang yang sifatnya butuh nggak butuh. Ya, butuh tidak butuh. Betul ya, mobil kan teman-teman bisa lakukan kapan aja, beli kapan aja. Ya, yang stimulus yang ada, yang membebaskan PPNBM sampai 100%, kelihatannya efeknya tidak ada. Ya, kelihatannya efeknya tidak ada. Memang mendongkrak penjualan pada mobil, ya. Tetapi optimisme atau optimisme yang dibangun itu tidak mampu meyakinkan golongan menengah sampai menengah ke atas untuk spending. Ya, itu yang kita lihat kan ya. Karena optimisme yang dibangun itu tidak berefek sama golongan menengah sampai ke golongan menengah ke atas. Kan stimulus untuk mobil dan rumah itu kan tujuan pemerintah adalah untuk menggerakkan mereka kan, untuk menggerakkan golongan tersebut. Tapi kelihatannya tidak terlalu berefek. Jadi ya makanya penurunan ke bawahnya ya ya tidak mengherankan ya, tidak mengherankan. Oke. Nah, untuk trading ini teman-teman harus itu ya, perhatikan sekali siklus atau pergerakan dari harga komoditinya. Oke, harga komoditi ya teman-teman harus perhatikan. Kita masih melihat adalah di batubara. Masih ada peluang untuk kembali harganya ya, untuk kembali naik. Ini terutama untuk saham-saham batubara yang kemungkinan besar akan menggelontorkan sejumlah dividends. Jadi mungkin masih ada yang namanya kita bilang dividen hunter atau periode di mana pembagian dividen masih akan menggerakkan harga. Tapi overall sebenarnya memang pergerakan-pergerakan yang ada memang tidak terlalu memberikan kepada kita peluang untuk melakukan trading, kecuali saham-saham yang ada di lapis-lapis 3. Ya, yang mana ya mungkin banyak sekali saham-saham di lapis itu tidak masuk ke dalam indeks kita. Jadi saya sulit juga ya untuk bisa merekomendasikan saham-saham di situ. Itu aja teman-teman. Oke, nah ada pertanyaan teman-teman? Oh ya, Antam, ya betul. Nah Antam kan kemarin kita udah lihat dia ada di sekitar support, lihat ya. Kalau di weekly-nya dia ada di situ ya, di sekitar 2000 sampai 2150. Tadi lihat daily-nya ya. Dia udah mulai naik kan, lihat. Dia udah mulai mantul. Ini adalah low yang terjadi sebelumnya. Ini adalah low yang terjadi sebelumnya dan ini adalah low yang terjadi saat ini dan dia tidak membentuk new low lagi. Ya, tidak membentuk low yang baru. Dia retest kembali kan, lihat. Dia retest kembali dan tidak membentuk low yang baru. Oke. Nah, kalau teman-teman udah lihat di sini, ini artinya apa? Ini kan dia udah membentuk kayak box gitu ya, dia sideways di situ kan. Nah, selama dia masih sideways di sini dan volumenya terus mengecil, nah ini yang kita mau perhatikan. Oke, tapi kalau misalnya dia tiba-tiba jebol atau jebol dengan volume yang besar ya, jebol ke bawah ya, udah itu kita abaikan. Kita kembali abaikan. Tapi selama dia membentuk kayak base gitu dan tidak membentuk new low yang baru, ini kan supportnya di daerah sini ya, 2000 sampai 2150, tidak membentuk new low yang baru, ini kita mau perhatikan. Cicilan di mana? Pada saat dia kembali ke 2000 sampai 2150 kita melakukan cicilan. Ya. Dan kita cicil terakhir adalah pada saat dia jebol.
atau dia breakout dari base ini. Dia breakout dari base ini. Ya ini kita lihat di minornya doang ya. Dia breakout dari base ini, dia breakout, kemudian retest balik. Ya, dia breakout, retest balik dan kembali ke atas. Ya, ini yang kita lihat dari si Antam. Nah, ini makanya ini kenapa saya minta teman-teman untuk perhatikan dari kemarin. Ya, karena dia udah retest kembali dan tidak jebol, tidak membentuk new low, tidak membentuk low yang baru ya, enggak ya. Dia tidak membentuk new low yang baru. Ya, kita tinggal menunggu aja nih. Ini kan volumenya juga udah mulai membesar ya. Apakah dia akan jebol ke atas, terus habis itu bikin retest atau pullback, retest kembali ke resisten ini, dia retest terus habis itu mulai naik kembali. Ya, ini yang kita lihat dari si Antam. Oh ya, selain Astra International, teman-teman juga bisa melihat beberapa saham-saham otomotif yang lainnya, misalnya kayak IMAS atau IMJS atau Auto. Ya, Auto ini kan sebenarnya adalah anak perusahaannya si Astra juga kan. Nah, kalau IMAS kenapa teman-teman perhatikan? Ini lebih berhubungan dengan produk-produk dari IMAS Indomobil yang di CC-nya yang di bawah 1.500 sampai kemarin terakhir udah dinaikin sampai ke berapa ya? 1.800 sampai 2.000 cc ya. Yang dapat ppm yang 10%, 100% itu. Nah, teman-teman bisa perhatikan karena IMAS kan ada Nissan juga mengeluarkan mobil listriknya juga 2.500 cc ya. Tinggi juga ya, benar-benar dihajar semua ya. Nah, itu teman-teman bisa perhatikan IMAS, IMJS, Auto maupun Astra International. Kalau Auto ini mungkin kurang begitu liquid ya, tapi IMAS, IMJS mungkin bisa teman-teman perhatikan. Kalau IMAS, IMJS karakternya ya dia kalau bergerak akan cenderung cepat. Ya, akan cenderung cepat. Oleh sebab itu ya perhatikan juga money management di IMAS maupun IMJS. Oke, nah untuk saham konstruksi dari awal saya katakan gini ya, teman-teman lihat kayak misalnya PTPP, ya ini ada di indeks kita loh ya. Kalau misalnya yang di luar indeks kita ya kita nggak akan bicarakan. Ini lihat ya, PTPP ya beberapa waktu yang lalu kan saya sempat rekomendasi untuk menunggu di sekitar 1.350 kalau nggak salah ya, 1.300. Dia udah ada di situ. Dia udah ada di area tersebut. Ya, kita tinggal menunggu market direction-nya doang. Oke, kita tinggal menunggu market direction-nya doang. Dia kalau dia bisa naik, kita bisa melakukan swing di sini. PTPP pasti udah masuk dalam range kita beli. Termasuk Wika, ya, Wika. Nah ya, Wika masuk dalam range belinya kita di 1.425 sampai 1.600 itu udah masuk dalam range belinya kita. Artinya secara teknikal ini saham sudah layak untuk kita mulai koleksi. Kenapa? Karena risk-nya sudah mulai terbatas. Risk-nya di mana? Ya risk-nya teman-teman bisa ambil dari berapa persen ke bawah ya. Pakai kalkulator manajemennya kita. Risk-nya udah mulai terbatas. Potensi untuk upsize-nya jauh lebih besar dibandingkan dengan potensi downsize-nya. Walaupun potensi downsize tetap ada, ya, apalagi kalau market direction-nya sedang mens begini, ya nggak jelas sama sekali. Nah, kita memang lihat potensi downsize-nya memang ada, tetapi risk-nya sudah sangat terbatas dibandingkan kalau kita ngambil di area-area 2.000 segala macam. Betul ya? Kita ngambil di area atas, ngapain? Ya, tetapi ini risk-nya udah cukup terbatas. Kita udah mulai bisa koleksi. Ya, kita ngelihat ya, apakah isu SWF tidak mempan, tidak berdampak? Karena memang SWF itu belum jalan. SWF itu belum jalan. Bahkan SWF itu baru bisa jalan kalau pandemi itu diselesaikan. Harus diselesaikan. Makanya pemerintah itu berusaha kayak apa ya, kita bilang gila-gilaan ya, untuk menyelesaikan pandemi ini agar yang lain itu bisa jalan. Konstruksi ini akan mendapatkan prioritas utama di dalam perbaikan atau pemulihan ekonomi yang ada. Kenapa? Karena menyerap tenaga kerja yang begitu besar. Ya, dan dampak dari konstruksi itu bisa berdampak kemana-mana. Ya, infrastruktur dan lain sebagainya. Ya, jadi oleh sebab itu kita ngelihat pemerintah pasti akan mati-matian mensukseskan yang namanya SWF. Dia akan mati-matian. Kenapa? Ya, karena
BUMN karya yang ada ya kayak WSKT, ADI, ya terus habis itu yang selain PT-PP dan Wika ya, itu udah kita bilang apa ya, udah kehabisan napas, apalagi WSKT udah benar-benar habis-habisan lah ya. Makanya teman-teman bisa lihat lah ya, saya hampir tidak pernah merekomendasi WSKT karena bebannya itu luar biasa gedenya. Dia punya aset, tapi asetnya ini masih belum bisa digunakan untuk menutupi operasionalnya. Dia mau jual asetnya, itu terkendala oleh pandemi ini. Ya, tidak ada perputaran pada perekonomian. Bagaimana ada yang menggunakan seperti itu. Oke? Ya itu ya. Itu yang kita lihat. Jadi untuk konstruksi kita tidak menyarankan untuk yang lain kecuali PT-PP dan Wika. Hanya 2 itu doang. Karena ini memang dalam indeks kita untuk konstruksi memang cuma 2 ini aja yang kita lihat. Wika dan PT-PP. Ya, INTP. Coba kita lihat INTP. Ya, INTP. Nah, ini juga ada di area-area yang tempat kita mau beli ya, INTP ya. Tapi ya teman-teman mesti perhatikan. Kembali, kalau INTP ya berarti kan sesuai dengan permintaan yang ada di pasar. Kalau demand-nya belum ada, ya konstruksi masih seperti ini ya, properti masih belum berjalan sepenuhnya, ya kita memang masih akan harus menunggu saham-saham semen ini ya untuk mendapatkan demand kembali. Ya walaupun sebenarnya udah harga-harganya udah cukup murah. Harga-harga udah cukup murah. Artinya kalau dia jebol di 1275 sampai 1280 ya, kita masih bisa menunggu PT-PP itu di sekitar ini. Berapa itu? Udah sampai 10.000. Ya kita lebih baik ya masih menunggu karena permintaan untuk semen itu memang belum terlalu besar. Ya karena belum jalan. Karena belum jalan. Ya TOR dan Tebik, ya, Tebik yang sebenarnya kalau di chart itu lebih bagus Tebik. Ya dia masih punya peluang karena ini kan lagi mengumpulkan tenaga lagi ya, termasuk TWR. TWR ini ada di fase-fase akhirnya kita. Ya lihat ini udah mulai udah mulai terjadi doji, lebih banyak dojinya, volumenya juga udah mulai berakhir. Jadi kita masih tinggal menunggu doang sih sebenarnya untuk Tebik, untuk yang telekomunikasi ya, kapan dia akan mulai bergerak. Ya semua pasti tergantung dari market direction ya. Semua tergantung dari bagaimana si indeks harga saham gabungan bereaksi. Kalau indeks harga saham gabungan mengikuti skenario optimisnya kita, maka ini saham-saham ini yang akan cenderung bergerak duluan. Kenapa? Karena dia bertahan pada saat penurunan indeks. Ya, jadi makanya ini yang adalah sebenarnya cukup banyak yang kita bisa perhatikan. Ya, terutama Tebik lah. Kalau Tebik dari sisi teknikalnya lebih cocok ya dengan setupnya kita ya untuk saat ini ya. Volumenya juga mulai terus turun ke bawah. Ya, kita tinggal menunggu nih ya. Apakah nanti tiba-tiba ada keluar berita Tebik akan memberikan dividen yang lebih besar ya. Kita tinggal menunggu. Oke, nah INKP dan Tekim ini mungkin udah pernah saya bahas di market update sebelumnya atau mungkin di mana saya lupa ya. Kalau ini trennya sudah selesai. Kita ngambilnya waktu itu ada di sini nih. Ya benar ya, waktu itu kita ngambil di sekitar di ini. Ya trennya udah kelar, kita udah jualan di sini. Trennya udah kelar. Jadi saya juga udah bilang trennya udah selesai ini. Jadi nggak perlu harus masuk lagi ke dalam INKP maupun Tekim. Trennya udah kelar. Dia akan balik lagi kapan ya? Tinggal menunggu dia membentuk setup atau base lagi yang cukup panjang sekian lama itu ya. Dalam periode waktu tertentu baru kita mulai lihat kembali apakah INKP ada peluang lagi untuk naik atau tidak. Ya, tetapi ini sudah selesai. Kenaikan ini udah kelar. Kita udah wanti-wanti ke teman-teman, mungkin ya Bu Suwani belum bergabung ya. Suwani di batch 6 kalau nggak salah ya. Ya ini udah selesai. Jadi kita udah sebelum ini terjadi kita udah
kita udah wanti-wanti kalau ini udah kelar. Karena ini 1, 2, 3, 4 udah kelar ya di base-nya. Oke, ada lagi pertanyaan teman-teman? Oke. Ya termasuk Tekim. INKP sama Tekim kan satu paket ya. Jadi kalau dia udah kelar ya udah selesai. Ya udah kelar, udah kelar. Nanti di yang batch 6 nanti teman-teman akan belajar yang ini, based on batch-nya. Ya, jadi kita bisa lihat trennya itu udah selesai atau dia masih akan berlanjut atau tidak. BBYB. Kenapa ngambil saham begini? Karena itu ya, karena Shopee ya. Ya karena saham Shopee ya. Ya, saya selama trennya masih belum jelas. Ini kan cuman pergerakannya karena ada isu soal digitalisasi. Ya, yang udah jelas-jelas melakukan digitalisasi itu cuma 2, Agro sama Arto. Itu yang kita udah jelas, udah fix. Dia melakukan digitalisasi, ya udah pengajuannya segala macam udah beres. Ya tapi kalau ini pergerakannya lebih kepada isu, lebih kepada rumor. Nah kalau lebih kepada rumor, kita mungkin agak susah ya untuk bisa menilai apakah pergerakannya akan lanjut atau tidak. Ya itu ya. Nah teman-teman mungkin yang di batch 6 bisa lihat ya BBYB gimana dia punya fundamental. Coba cek udah ada itu belum ya? Udah ada laporan keuangannya belum ya ini ya? Kita nggak lihat. Nah kalau agro kita masih menunggu sih ya kayaknya ya. Ya betul ya, agro kita masih menunggu. Kita masih nunggu soalnya jelas dulu. Ya, sampai dia membentuk setup. Ini memang udah mulai itu ya, udah mulai kering ya, udah mulai berhenti. Nah, perhentian ini apakah dia akan terus naik atau tidak? Kita tinggal menunggu nih. Ya, secara trend dia memang masih up. Coba kita lihat sampai mana ya. Ya, secara trend dia masih up. Dia masih punya potensi untuk naik ya. Tinggal lihat. Oh ya? Itu yang di Q4 tuh, Pak. Ini yang Q4 ya. Nanti kita cek ya lebih lengkap lagi ya. Bagaimana BBYB ya. Oh ya. Keren juga ya. Ya ini tinggal kita nunggu setupnya kita aja sih. Kalau memang dia mengalami lonjakan pada pendapatannya, nah kita tinggal menunggu setupnya. Sebenarnya cukup bagus sih setup yang ada ya. Kalau dia tidak euforia, itu sebenarnya kemarin tuh cukup menjadi sebuah saham yang boleh kita perhatikan kalau dia itu. Oke, ini ya 435. Ya 435. Kita tinggal nunggu nih. Kalau dia bisa bertahan nggak di area sini. Ya, kita tinggal nunggu nih. Dia bisa bertahan nggak di area tersebut? Kalau Q-nya itu benar, Q yang 3-nya bagaimana, Pak? Ya, INTP kita masih tunggu, Pak. Tadi kan kita udah itu ya. Kalau Pegas itu nih. Kalau Pegas ya. Oke. Nah, kalau Pegas ini gimana sih? Q4-nya -2. Yang +2 itu di mana? Oh, maksudnya Q3 -2, Q4-nya +2 ya. Oke, itu kan ada sebuah lonjakan 400% di BBYB. Jadi teman-teman perhatikan itu ya. Lihat rasio yang lainnya. Kita perhatikan. Nah, ini yang Pegas ya, Pak ya. Ini Pegas kan saya sempat merekomendasikan Pegas. Cuman mesti ingat ya, karakter dari Pegas adalah dibutuhkan dana yang sangat besar untuk mendorong Pegas untuk naik. Karena ini adalah saham sejuta umat. Oke, makanya daripada nungguin Pegas, kemarin kan saya rekomendasi adalah Raja. Ya, lebih baik ada di sini kalau urusan soal gas. Kalau teman-teman mau lebih spekulatif lagi, ada di AGGI. Ini lebih spekulatif lagi.
Ya, tetapi dari tiga perusahaan itu saya lebih memilih Raja. Ya, dari fundamentalnya juga oke. Kedua, pergerakan harganya itu lebih menarik dibandingkan dengan Pegas. Karena kalau Pegas itu kan udah saham sejuta umat ya. Dia kayak inilah, kayak Antam ya. Kalau dia nggak punya isu yang benar-benar bagus, geraknya susah. Ya, geraknya susah. Oke. Kenapa di grup gede kita rekomendasi WMUU? Kan teman-teman udah tahu saham ayam kita yang kita pilih itu yang mana, ya? Karena WMUU ini kan saham yang baru ya, baru IPO, tetapi dia membentuk setup yang bagus buat kita ya. Dibandingkan dengan kalau kan sekarang jadi ayam itu ada 4 nih. WMUU, Main, JPFA dan Cepin. Ya, betul ya? Nah, kalau lihat Cepin kan dia udah jalan. Cepin kan udah jalan. Ya, udah jalan. JPFA kan udah jalan. Oke, JPFA kan udah jalan ya. Terus habis itu Main kan sudah jalan. Ya, ini masih masih mentok di 840. Oke ya. Nah, yang belum jalan itu apa? Ini. Ya, jadi yang masih bisa dikumpulin. Tapi memang secara teknikal ya kita baru bisa ngelihat minor ini toh. Jadi kalau yang 3-nya jalan, harusnya dia juga punya peluang untuk bergerak. Dia punya peluang untuk bergerak. Ya, itu jadi makanya saya ngambil si ayam-ayam untuk direkomendasikan di grup gede itu adalah WMUU. Ya, kalau teman-teman ikutin yang kita punya kan Main kita udah, kalau di saya sendiri itu ada sekitar 12%. Udah 12%-an ya. Jadi yang belum jalan yang lagger itu cuma tinggal dia, WMUU. Jadi ya mau nggak mau kalau untuk urusan ayam-ayam ya tinggal ini yang bisa kita rekomendasikan. Itu AGII dilepas Saratoga. Oh ya? Oke. Ya itu AGIGI ya, tapi ya kita nggak trading di sini. Ya. Walaupun kemarin juga dia sempat itu ya melepas apa ya AGGI ya, melepas apa membeli ya, ya dari Samator ya, walaupun dia sebenarnya AGI juga punya Samator ya, betul ya? Atau mungkin Samator itu ada sahamnya lebih banyak di situ. Oh, dia malah akuisisi Samator. Oke. Ya itu kan Samator itu kan supply oksigen, supply gas di banyak rumah sakit ya. MDKA saya udah tidak tertarik ya. Kenapa? Karena ya emasnya juga udah turun. Ya teman-teman bisa lihat ya gold. Kita ambil XAU aja ya. Coopernya juga udah mulai turun ya. Ya lihat ya goldnya. Ini kan seperti, kan saya udah bilang kan, ini seperti double bottom ya. Ya dia tidak membentuk new low ya, terus habis itu dia mulai mantul. Nah kalau kita mau lihat ya, apakah pergerakan emasnya akan terus naik atau tidak. Ini, teman-teman lihat dulu di ini nih ya, resisten yang ini. 1775 sampai berapa ini, sekitar 1760. Dia break dulu ini, baru dia bisa bergerak apa tidak, dia bisa naik apa tidak. Ya kalau dia belum break area ini, ya kita agak susah untuk ngarapin dia sampai ke 1800. Ya dia belum break ini break dulu. Dia break dulu baru kita bisa confirm dia emasnya akan mulai naik apa enggak. Karena ini kan kayak double bottom ya. Ya kayak dia nggak membentuk new low ya, udah tes. Ini kan low-nya ya, dia udah tes kembali. Ya kalau misalnya kita beli price action, memang kita bisa ngambil kan dari sini. Ya, nah, tapi ini kan udah di area-area resistennya lagi pergerakan harga emas saat ini. Apakah dia bisa jebolin apa enggak? Nah ini kita mau tunggu. Kalau dia bisa jebolin, mungkin ini adalah sinyal yang cukup bagus untuk Antam, sinyal yang cukup bagus untuk MDKA, sinyal yang cukup bagus untuk PSAB. Ya, PSAB ya. Oh iya. Ya, nah ini kayak PSAB kan kayak Antam juga kan, dia sudah tidak membentuk new low lagi di area-area ini.
Ya, cuman ya kalau teman-teman ngambil PSAB ya siap-siap dengan spike-spike yang agak-agak gede. Ini ya, kayak gini kan, kayak wicknya juga gede-gede ya. Jadi siap-siap untuk itu kalau teman-teman ngambil PSAB. Ya dibandingkan mungkin dengan MDKA ya kan lebih apa namanya lebih beretika lah ya, maksudnya walaupun dia juga shadow-nya juga panjang-panjang gitu ya, tetapi masih lebih baik daripada PSAB karena harganya juga di 2000-an kan, sedangkan kalau PSAB kan di 200-an. Ya Antam juga udah mulai agak bagus pergerakannya karena apa, harganya udah di 2000-an. Ya habis itu kita lihat Cooper-nya bagaimana untuk ini Cooper, ini bukan. Ini bukan Cooper itu, bukan tembaga itu. Tinggal cek ke komoditinya. Cooper. Ada ya. Komoditi Cooper-nya apa ya? Lupa Pak, saya tiker untuk Cooper-nya, untuk tembaganya. Tapi nanti bisa cek ke situ. Kayaknya udah turun dari 9.000 deh. Kemarin kan sempat all time high di 9.000 lebih ya. Ya, nah tinggal kita cek lagi ke situ. Bagaimana di tembaganya. Karena kan komponen kedua terbesar dari MDKA kan di tembaganya juga kan. Nah, cuman tembaga ini kehilangan powernya itu kehilangan powernya itu gara-gara tidak jadinya mobil listrik kan, tidak jadinya Tesla untuk membuat baterai di Indonesia. Oke, ada lagi pertanyaan teman-teman? Oke, seandainya tidak ada, saya cukupkan ya untuk market update kita untuk hari ini. Jadi ya teman-teman perhatikan ya, jadi isu utamanya jangan di yield-nya. Jadi kalau di yield ya, kan ini cuma rotasi sektoralnya. Yield naik itu malah mendukung pergerakan naik dari indeks sebenarnya. Ya kan kita udah lihat ya korelasinya ya, korelasinya sangat korelasinya persis sama yield naik, berarti indeks juga ikutan naik. Nah, sedangkan kenapa indeks Dow Jones, indeks S&P 500 dan Nasdaq itu terus naik? Karena memang ada perbaikan dari data-data ekonomi di Amerika. Data ekonomi yang meningkat berarti terjadi perubahan pada fundamental perusahaannya. Ditambah lagi dengan likuiditas yang begitu luar biasanya. Ya dicetak terus uangnya, dan kita lihat di indeks M2-nya ya. Stok money-nya. Dan kalau satu lagi teman-teman, kalau lihat dari VIX-nya ini juga memberikan sebuah peluang untuk memberikan peluang untuk terus kenaikan pada bursa Amerika. S&P 500-nya dia akan terus meningkat. Kenapa? Teman-teman bisa lihat ini kan dia terus turun. Berarti volatility-nya, kalau volatility turun dia downtrend, berarti indeks itu akan jadi uptrend. Kalau volatility-nya jadi naik ya, otomatis indeksnya akan terus turun. Ini yang teman-teman akan lihat. Ya, dia akan terus turun. Bahkan kita ngelihat peluang sampai ke, ini kan sekarang 16,7 nih di indeks VIX-nya ya. Volatility-nya S&P 500-nya, dia ada peluang untuk sampai ke sekitar 11. Penurunan dari 16,7 sampai ke 11 itu 5 poin loh. Yaitu 5 poin. Nah, ini akan terus turun ke bawah. Jadi kita melihat all time high yang terus dicetak oleh S&P 500 itu masih akan terus terjadi. Ya, ke US market. Ini kita mau lihat volatility untuk S&P 500-nya. Nah, kita lihat peluangnya untuk S&P 500 terus mencetak all time high itu masih akan ada. Ya, itu. Jadi pasar sedang melakukan antisipasi untuk itu. Ya, UNVR ini bukan sebuah saham yang bisa teman-teman kolek dalam waktu dekat. Jadi saya daripada UNVR, teman-teman lihatlah ke ICBP. Ya, lihatlah ke ICBP. Kayaknya ada
ada perubahan pada manajemennya sendiri untuk UNVR Indonesia ya. Jadi dalam waktu dekat ini bukanlah sebuah saham yang bisa teman-teman collect. Ya, lihat sendiri ya. Di ininya deh, di monthly-nya teman-teman bisa lihat dia sedang dalam keadaan strong downtrend. Ya, strong downtrend. Jadi ini bukanlah sebuah saham yang teman-teman bisa collect dalam waktu dekat ini. Jadi lebih baik hindari dulu, nggak usah menangkap pisau jatuh. Tunggu sampai dia tidak membentuk low lagi. Ya ini kan low yang pernah terjadi kan sekitar ini. Ya kebayang dari 6.400 mungkin saja dia akan terus terjun sampai ke 5.000-an. Ya secara teknikal loh ya. Itu kalau dia udah sampai ke 5.750 baru teman-teman analisa kembali bagaimana dengan UNVR. Dia mungkin dia akan tes ke bawah baru mulai naik lagi atau bagaimana, tidak membentuk low lagi yang baru. Kalau dia membentuk low yang baru ya berarti bye bye ya, ke bawahnya lagi bisa berapa besar ya teman-teman nanti bisa cek ya. Kita lihat ini aja turunnya jauh banget ya. Ini mungkin dia masih akan mantul di sekitar 6.200-an sekian. Tapi ini ya kita boleh katakan kita masih menangkap pisau jatuh untuk UNVR. Ya makanya ya nggak tahu banyak yang rekomendasi UNVR juga. Dalam keadaan downtrend begini teman-teman beli ya sama, itu yang kita katakan nangkap pisau jatuh. Ya. Oke. Nah, terus habis itu teman-teman saya juga mungkin mau ingatkan kepada teman-teman adalah soal yang saham-saham transportasi. Kalau Lebaran sudah dilarang, jangan sampai menyentuh Garuda Indonesia lah atau saham-saham transportasi yang lain. Karena ini terakhir ya, berita terakhir kalau nggak salah penerbangan akan dilarang malah. Ya nggak tahu benar apa enggak atau beneran atau tidak itu sampai ada larangan untuk terbang untuk mencegah terjadinya pergerakan dari mudik ini. Oh benar ya. Nah itu dilarang untuk terbang sekian hari. Efeknya ke penerbangan udah pasti akan sangat-sangat berefek yang cukup parah. Jadi jangan menyentuh itu dulu. Ya, ini banyak sekali sentimen-sentimen yang cukup negatif untuk pasar Indonesia. Ya ini bukan untuk fear ya, tetapi kita untuk bersiap menampung saham-saham yang mungkin akan diskon cukup murah. Ya karena pada akhirnya pergerakan indeks itu akan membentuk high-high lagi yang baru. Ya ini koreksi ini merupakan sebuah kesempatan kita untuk hadir di pasar, perhatikan kapan dia membentuk low, kapan dia berhenti turun. Nah itu yang kita sedang menunggu saat-saat ini. Ya, oke. Nah, sampai sini teman-teman masih ada pertanyaan lain? Oke ya, kalau tidak ada, saya pikir cukup ya, kita cukupkan untuk market update hari ini. Kita akan ketemu lagi nanti di market update yang di minggu depan. Oke? Ya, oke. Thank you teman-teman untuk waktunya sudah bergabung di sini. Kita akan ketemu lagi di minggu depan untuk market update selanjutnya. Oke? Jadi selalu ingat ya teman-teman ya, apapun yang terjadi pada market, yang teman-teman lakukan adalah selalu antisipasi. Antisipasi kalau dia terjadi di luar tidak sesuai dengan opini kita, tidak sesuai dengan opini pasar, maka di mana stop loss-nya, di mana titik exit-nya. Tapi kalau sesuai, bagaimana kita melakukan trailing stop untuk saham-saham yang sudah kita entry, kita udah ada di dalamnya. Ya, oke. Sampai ketemu lagi di market update minggu depan. Salam tim.